Shalom Sobat WB, Renungan Harian Wanita Bijak hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025. Pengharapan di dalam kasih. Mari bersama sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita tenangkan hati kita dan kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami tahu nafas kehidupan di hari yang baru Kau berikan dengan satu tujuan, dan kami percaya Tuhan, tujuan itu kami temukan hanya di dalam Engkau. Berkati Tuhan, kalau kami mau merenungkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami sungguh-sungguh bertemu dengan Engkau sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Kasih, sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan simbal yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu baik hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, tetapi nubuat akan berakhir. Bahasa lidah akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak sempurna, begitu juga nubuat kita tidak sempurna. Namun jika yang sempurna tiba, yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sebab sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang paling besar di antaranya ialah kasih. Mari renungkan firman Tuhan. Manakah dari sifat-sifat kasih yang engkau masih perlu terus bertumbuh di dalamnya? Mengapa kasih adalah yang terbesar? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar, tetapi melakukannya. Sobat WB, Kristus dan pengorbanannya menebus dosa kita adalah kasih yang terbesar, yang tidak akan pernah dapat tergantikan oleh apapun. Namun begitu, kita mendapati bahwa sulit bagi kita untuk hidup dalam kebenaran kasih itu sendiri dalam setiap tindakan kita sehari-hari. Ayat-ayat bacaan kita hari ini menyadarkan betapa apapun hal baik yang kita lakukan menjadi tidak berarti tanpa kasih Allah. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih,
tetapi yang paling besar diantaranya ialah kasih. Ayat 13. Allah menghargai setiap perubahan dan pertumbuhan dalam kehidupan kita untuk kita makin serupa Kristus, lebih dari pelayanan kita, iman, atau bahkan karunia-karunia rohani yang kita miliki. Allah menghargai bagaimana kita bertindak dalam kasih, kesabaran, kemurahan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak bersukacita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran, kejujuran, dan sabar menanggung segala sesuatu. Ini semua dihargai Tuhan jauh lebih tinggi daripada iman yang memindahkan gunung atau bahkan berbagai mujizat dan tanda-tanda heran lainnya. Wow, yang paling besar dalam kerajaan Allah adalah mereka yang besar dalam kesalahan batin mereka dan kasih bagi Allah, bukan mereka yang besar dalam prestasi lahiriahnya. Kasih Allah yang dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus selalu lebih besar daripada iman, pengharapan, atau sesuatu yang lain. Adakah kasih Allah yang terbesar di dalam hidupmu? Mari kita bagikan kebenaran firman Tuhan ini kepada rekan dalam kelompok pemuridan kita. Dan tentunya kita membuat komitmen untuk kita lakukan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kau menjumpai kami di dalam kasih-Mu yang terbesar, pengorbanan Kristus dan kebangkitannya. Biarlah kuasa kasih-Mu Tuhan boleh kami alami setiap hari Tuhan, khususnya hari ini. Mampukan kami untuk menang di dalam setiap perjuangan kami, melakukan tindakan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Allah menghargai setiap perubahan dan pertumbuhan dalam kehidupan kita untuk kita makin serupa Kristus, lebih dari pelayanan, iman, ataupun karunia-karunia rohani yang kita miliki.